warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi habli hukman walhiqni bis sholihin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surat Al-Qamar. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabatis sa'atu wanshaqqal qamar. Wa iyaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Wa kadzabu wattaba'u ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqir. Wa laqad ja'ahum minal anba'i ma fihi mustajar. Hikmatun balighatun fama Hikmatun balighatun fama tughnin nuzur. Fatawalla anhum. Salah. Fatawalla anhum yawma yad'u ad-da'i ila syai'in nukur. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Qamar. Artinya qamar apa? Bulan. Itu artinya bulan. Ini dikatakan oleh Allah surat Al-Qamar karena ada peristiwa yang terkait dengan bulan. Itu. Yang kedua, di sini isinya dari surat Al-Qamar itu adalah menceritakan tentang keangkuhan manusia terhadap Al-Quran. Manusia sangat sombong kepada Al-Quran. Padahal Al-Quran itu dawuh Gusti Allah yang menciptakan alam semesta ini. Ini menceritakan itu. Mari kita lihat. Surat ini diturunkan di Mekah. Jumlahnya 55 ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Yaqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Yaqtaraba, ya, telah dekat, iqtaraba, telah dekat. Ya. As-sa'atu, datangnya saat-saat itu apa itu? Kiamat. Is dekat. Nah, kemarin itu kenapa kamu harus tetap Muhammad menyampaikan dakwahmu, sampaikan tuntunan Al-Quran ini kepada umat, karena sudah dekat kiamat. Nah, sekarang ini telah dekat, berarti semakin dekat kiamat itu. Wansaqqal qamar, dan telah terbelah bulan. Apakah bulan terbelah sekarang? Nah, karena ini telah terbelah, ada beberapa pendapat. Yang pertama ini memang pernah terjadi, bulan itu pecah jadi dua. Allah menunjukkan mukjizatnya kepada Nabi Muhammad. Di saat itu orang-orang musyrik ini menuntut, apa bukti nih kalau kamu secara material bahwa kamu adalah utusan Allah. Coba sekarang pecahan bulan, bulan akhirnya dipecah oleh Allah. Dua, sing siji ana sebelah kanan Baitullah, sing siji ana sebelah kiri Baitullah. Terjadi pecah. Tapi kalau menurut ilmu bulan ini apa jenenge? Astronomi. Itu begitu, memang kelihatan di bulan tuh kalau itu kelihatan koyok barang lim-limas. Barang tahu foto terus digandeng no. Coba niku jenengan lihat. Hah? Lah retak. Itu. Jadi itu pernah terjadi. Itu. Karena itu orang musyrik itu tadi dipecah oleh Allah dari dua atas mukjizat Nabi Muhammad. Tapi ini banyak pertentangan. Banyak ulama yang mempercayai, pertama memang seperti Anas ibnu Malik, terus Ibnu Umar, terus Huzaifah. Nah, yang menolak itu Muhammad Abduh. Yang menolak, yang tidak percaya Muhammad Abduh. Kenapa? Dengan alasan Muhammad Abduh itu menolaknya karena ini kalau diselidiki dengan ilmu-ilmu melalui sistem yang ada itu, maka tidak mungkin terjadi unsur mana yang bisa memecahkan bulan itu. Itu menurut Abduh. Jadi kenapa sekarang banyak ulama yang mempercayai hal itu? Karena mereka itu sangat menyenangi dengan hal-hal yang seperti itu. Gitu. Jadi pada karo sekarang ini kalau ada orang yang ayat ini amalkan nanti akan terjadi begini, itu paling disenangi itu. itu Muhammad Abduh, karena Muhammad Abduh itu memang cerdas itu. Jadi semua yang diciptakan oleh Allah itu secara rasional itu ada kebenaran. Abduh gak mau menerima itu. Nah, akhirnya dijelaskan beberapa ulama. Memang sistem sunatullah itu kejadian-kejadian hukum alam itu memang seperti itu secara rasional, sunatullah itu betul. Tetapi itu hanya cuma merupakan hasil penelitian para ahli statistik tentang kebiasaan kejadian di dalam dunia. Nah, contohnya begini. Sudah ditentukan menjadi kebiasaan kalau dia itu api ini mesti membakar panas. Itu sudah biasa. Kedinginan di bawah 0 derajat akan beku. Itu sudah menjadi sistem. Sudah ilmu itu sunatullah. Terus orang-orang yang memakan makanan itu mesti kenyang. Itu sudah menjadi orang yang belajar itu pandai. Tapi jangan kamu tentukan itu pasti demikian. Ada kuasa Allah. Karena Allah yang menciptakan sistem itu, sunatullah itu, tetapi itu menurut penelitian ahli statistik yang demikian itu terbiasa begitu. Tetapi Allah menghendaki lain bisa terjadi. Contohnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dibakar oleh raja pada saat itu diambil oleh Allah panasnya sehingga terasa dingin di dalam api. Ini ya narukuni bardau wasalaman ala Ibrahim. Kalau Allah itu menentukan demikian, maka tidak mungkin tidak ada yang tidak terjadi, pasti bisa terjadi.
Lah karena bulan ini merupakan dipecah oleh Allah sebagai mukjizat, ditampakkan kepada orang-orang musyrik yang menentang Rasulullah, maka itu terjadi. Tapi sampai sekarang itu di dalam bukunya itu Abduh ini, Muhammad Abduh tidak mau menerima. Ya apa-apa bagaimana? Nah, apa yang bisa kita ambil hikmah dari perdebatan para tokoh agama ini? Begitulah yang diperdebatkan itu masalah penafsiran tentang masalah bulan dan sebagainya. Lain dengan ulama sing anyar-anyar iki, sing diperdebatkan tentang masalah khilafiyah. Tahlilan, kunut. Nah ini loh Pak, ini dan tidak rasional itu. Jadi hal-hal yang seperti itu ini dalam penelitian. Diteliti begini-begini, Masya Allah. Berdasarkan ilmu semua. Itu kehebatan-kehebatan beliau. Nah, itulah terjadi. Cuma kita, ya sudahlah, kita mengikuti. Saya lebih cenderung mengikuti memang itu Allah yang menghendaki. Tongkat itu tidak mungkin tongkat bisa jadi apa-apa. Tapi Allah menghendaki bisa jadi ular. Dan itu yang dikatakan oleh manusia itu bahwa sihir, ternyata tidak sihir. Dari mana itu? Ularnya mereka ini, orang ahli sihir, dipangan entek kanok bekasi. Padahal itu, semula tampar dan jotik, tongkat-tongkat yang dilemparkan oleh ahli sihir, dintekno karo ulari Nabi Musa. Gak ada bekasnya. Nah inilah membuktikan bahwa itu apa yang disampaikan Nabi Musa bukan sihir. Ya, seandainya karena sihir itu apa? Sihir itu adalah pengelabuan mata. Sihir. Ya, remang-remang, pengelabuan mata. Bukti ini bekas-bekas sing dipangan ulone Nabi Musa. Nabi Musa ini kan bekas tampar dintekno karo ulone gragas ulone Nabi Musa. Jadi itulah yang sudah bukti benar-benar bahwa apa yang disampaikan Nabi Musa bukan sihir. Walaupun dikatakan oleh Fir'aun dan bala tentaranya itu sihir. Nah itu. Mulanya sampai ahli sihir sujud nang Nabi Musa, aku mengikuti Tuhan Musa dan Harun. Karena sudah jelas ini bukan ini. Kok seandainya ini sihir, mesti ono bekasi. Atau tampar dan tongkat yang dilemparkan itu tidak mungkin dimakan. Nah itu. Nah itulah anunya. Jadi ditunjukkan oleh Allah. Nah, itu jadi wansakol kobar. Lah Muhammad Abduh itulah di sini kan sudah jelas artinya dan telah terbelah. Berarti wis terbelah. Loh itu secara harfiah tidak. Seperti kot koma di sholah. Kot koma di sholah itu harfiahnya telah dilaksanakan sholat. Tapi maknanya adalah ayo segera melakukan sholat. Nah itu loh. Jadi walaupun ini itu bukan sudah terbelah, tapi akan terjadi terbelah. Kapan itu kiamat? Berarti sekarang ini belum terjadi terbelah. Itu menurut Abduh. Seperti contohnya idza jaa nasrullah. Idza datang, idza jaa opor nasrullah, kemenangan, pertolongan Allah. Apakah sudah pada saat itu? Belum. Ah itu. Tapi itu kenapa demikian? Karena Allah tidak butuh waktu. Allah tidak butuh waktu. Ingat ya, Allah tidak butuh waktu. Makanya Allah itu setelah menciptakan bumi dan langit berada di ars. Ars itu apa? Atasnya langit itu, atasnya itu udah dikuasai semuanya oleh Allah. Lah bagaimana? Apa duduk di apa namanya? Singgasana apa namanya itu? Apa namanya? Apa itu singgasananya Allah itu apa? Mars. Di ars. Di ars, di atas ars, di atas. Bukan begitu, bukan duduk begitu, enggak. Allah itu berada di lingkup anu itu sudah dikuasai semuanya. Jadi umpama ini langit dan bumi itu di matahari di sini, Allah itu meliputi semuanya itu. Ya tak? Jadi jangan diartikan Allah kecil lungguh di dhuwure langit, enggak. Makanya Allah tidak butuh waktu. Tidak butuh waktu. Yang butuh waktu dan butuh tempat ini adalah makhluk Allah. Jelas ya? Nah, itu. Mulanya sangat riskan sekali kalau menjelaskan tentang masalah itu. Tapi yang jelas Allah itu di atas ars ini menguasai semua apa yang ada itu dikuasai oleh Allah. Nah itu. Itu menurut Abduh. Nah, menurut Abduh. Makanya disitulah terjadilah perdebatan antara para tokoh-tokoh agama. Tapi begitu hebatnya. Ya semua itu. Apakah berdosa itu?
Oh tidak. Karena itu menurut penelitian tidak apa-apa. Jadi itu belum terbelah. Kapan terbelahnya? Nanti kiamat. Nah, kalau bagaimana kita meyakini bahwa nanti hari kiamat itu akan terbelah jadi dua, bisa, bagus juga. Itu nanti hari kiamat akan terbelah jadi dua bulan itu. Wa iyarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Wa iyarau, dan jika mereka melihat ayatan, siapa mereka itu? Orang-orang musyrik. Ayatan, sesuatu tanda, ayat tanda, bukti, mukjizat yang ditunjukkan oleh Allah melalui kita nabinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yu'riduna, mereka itu berpaling. Ini orang musyrik. Mukjizat itu ada dua. Ya, mukjizat yang material bisa dilihat oleh mata, ya seperti itu yang ditunjukkan oleh Allah melalui dipecah bulan itu. Ada juga mukjizat Rasulullah itu tangannya itu memancarkan air ada. Memang jarang disebut-sebut di situ. Tangannya memancarkan air untuk bisa diminum. Itu. Apabila orang-orang musyrik itu ditunjukkan suatu bukti tanda mukjizat Rasulullah yang diberikan oleh Allah ini, yu'riduna, mereka berpaling. Lewar, apa berpaling itu? Gak ngereken. Nah ini kalau ditunjukkan mukjizat Al-Quran, dibacakan, diterangkan, itu dia berpaling. Gak ngereken. Wa yakuluna, dan mereka itu berkata, sihrum mustamir. Nah, sihir yang kuat. Dari mustamir itu terus menerus kuat. Dari kata al-miroh itu jadi terus menerus. Nah, itu. Jadi yu'ridu, mereka berpaling, wa yakuluna, dan mereka berkata itu adalah sihir yang kuat. Jadi diterangkan mukjizat oleh Allah Quran ini, di mana mereka tidak menjangkau akal mereka itu tentang Al-Quran yang diterangkan oleh Rasulullah. Mereka mengatakan bahwa itu adalah sihir. Mereka berpaling dan mengatakan sihir. Nah, itu. Berpaling. Yu'raduna, mereka itu. Sihir yang kuat. Wa kadzabu fattaba'u ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqir. Wa kadzabu, dan mereka itu mendustakan. Berpaling dan tidak percaya, mendustakan. Wattaba'u ahwa'ahum, dan mengikuti hawa nafsu mereka. Sudah berpaling, gak percaya, dan dia mengikuti hawa nafsu mereka terkait dengan apa yang disampaikan Rasulullah. Apa yang dilakukan mereka? Karena mengikuti hawa nafsu. Nafsu itu antara lain dengki. Lalu kadang sudah ada kedengkian, ini mesti ada perbuatan yang tidak baik. Nyilokno, nyaci maki, membunuh, itu dia begitu. Lah dia itu begitu. Jadi sudah tidak mengikuti, tapi dia mengikuti hawa nafsu mereka. Aneka ragam nafsu yang dilakukan oleh mereka itu. Mulane Rasulullah itu diancam begini, dindek-dekno begini. Mulane orang-orang yang membentikan apa yang kita lakukan bersama seperti ini, itu turunane wong musyrik. Ya dengan bagaimana cara yang supaya gak iso berjalan Quran iso didakwakan begini ini, itu adalah turunane wong musyrik. Anak buah wong musyrik. Ini orang musyrik begitu. Kalau Al-Quran disampaikan ini tidak suka. Kenapa? Karena Al-Quran sangat menyentuh hati. Ya kemarinnya sudah saya jelaskan. Sayyidina Abu Bakar itu diijan, ya wis kon gak apa-apa tadi Islam. Cuma satu permintaanku, apa? Jangan kamu baca keras-keras Quran. Karena Quran itu sangat menusuk, menyentuh hati. Itu hebatnya Quran itu begitu. Tapi bagaimana kehebatan Quran kalau motone bener? Ya toh? Sekarang ini tidak tersentuh. Dulu zaman saya dulu. Zaman saya masih muda, masih ngapalkan Quran. Dulu hataman Al-Quran itu pilihan. Dari pondok Jeru, dari pondok Sungosari, dari pondok Pasir, saya sendiri. Hanya muridnya aku tok biyen. Itu begitu. Itu mau itu didaftar kamu juz berapa bacanya. Harus dihafalkan. Ojo sampai salah, harus baik. Begitu. Nah, lama-kelamaan pudar ini. Terus diganti. Dulu itu banyak yang nyemak.
Baca itu ya seperti ini, satu persatu dibaca, seperempat juz ganti, seperempat juz ganti. Itu. Yang nyemak banyak itu, tapi bacaannya enak-enak. Nah, sekarang ini pudar. Kedisiplinan itu sudah pudar. Masuknya orang-orang yang bukan ahli Quran ini ikut serta melakukan itu, rusak. Sekarang kan banyak tuh, setiap malam Jumat lagi khataman. Lah ini mulai rusak. Wis ora tahu ana sing nyemak sak karepe dhewe. Iya enggak? Jadi sing mari maca makan-makan dhewe, rokok-rokokan dhewe di kono, sing maca ya cek maca. Gak ono. Wis iku wis keberkahan sudah. Jadi kalau dulu itu bacaan Al-Qur'an sangat sakral sekali. Jadi kalau saya dulu habis mondok itu saya kerja buruh pasang pengeras suara di perapatan ini. Nah itu setiap saya nyetel itu ada khataman Quran itu saya menangis. Ya Allah Tuhanku, ya Allah, saking enaknya bacaan Quran itu. Mendengar ya Allah nikmat. Saya itu sering menangis itu. Nah sekarang tidak sama sekali. Oh ya apa sih? Malah gregetan nek ana wong maca Quran. Loh itu. Sekebalikannya sekarang ini. Nah itulah karena ada ikhwan oh ya Allah wong ora tau guru nganu Quran, gak tahu belajar Quran ini yang benar, digurukan pada ahli Quran, tapi dia berani membaca Al-Quran dan didengungkan di atas pengeras suara. Itu loh. Nah itu loh. Nah saiki dhewe karep-karepe dhewe masyaallah. Itulah anunya. Nah ini. Jadi dari begitu mereka itu mendustakan wattaba'u ya ahwa'ahum dan mengikuti hawa nafsu mereka. Wa kullu amrin sedangkan tiap-tiap urusan ya, tiap-tiap perkara, tiap-tiap perbuatan mustaqirun telah ada ketetapannya, ada akhirnya. Nah ini loh Pak. Jadi setiap perbuatan apa yang jenengan lakukan ini mesti akan berakhir bagaimana berakhirnya. Ya, ini ada prinsip, ada aturan. Kalau kita berjalan di atas kemungkaran, maka akan berakhir menjadi kesengsaraan. Di prinsip. Kita berjalan di atas kebenaran sesuai tuntunan Allah, maka akan berakhir dengan kebahagiaan. Tidak mungkin orang berjalan di dalam keburukan akan berakhir kebaikan, dan tidak mungkin pula orang berjalan di atas kebenaran akan berakhir keburukan. Ini rumus. Lek wong iku tidak menghentikan perbuatan kezaliman itu, tidak mau menghentikan, ngalih pindah kepada jalur yang benar, maka dia akan terjerumus. Kesengsaraan pasti terjadi. Di mana sengsaranya Pak Hafid? Bisa di dunia dan bisa di akhirat. Mulane wong sing koyok ngono mesti akhirnya akan masuk neraka, itu di akhirat. Orang yang seperti baik berjalan di atas kebaikan tuntunan Allah ini akan masuk surga, berakhir surga, kesenangan. Itu coba yang jenengan lihat sendiri bagaimana akhir kehidupan mereka di saat hidupnya itu begitulah, yang tidak mau mengikuti tuntunan Allah akan berakhir dengan kesengsaraan. Itu. Jadi di sini sedangkan tiap-tiap urusan, tiap-tiap perkara mustaqirun telah ada ketetapannya, ono akhirnya, ada berakhirnya. Walaqad ja'ahum minal amba'i ma fihi mustajar. Gitu. Walaqad dan sesungguhnya telah datang kepada mereka, ya, naba itu berita penting, berapa kisah yang dituangkan di dalam Al-Quran. Ini penting. Penting untuk apa? Untuk dijadikan sebagai pelajaran mafihi musdajar, yang di dalamnya terdapat cegahan-cegahan, ya toh? Cegahan-cegahan, apa yang dicegah? Agar supaya azab Tuhan tidak turun. Kenapa? Karena sudah menjadi sunatullah, ketetapan Allah. Siapa yang menolak ajaran-ajaran Allah ini, yang pernah dilakukan oleh orang-orang terdahulu, maka turunlah azab. Nah, Al-Quran diceritakan, dijelaskan seperti ini, ada cerita-cerita di dalam Al-Quran itu, ojo sampai terjadi kepada dirimu. Itu maksud dan tujuannya. Nah, lihat dari sini Pak. Ini kalau kita pikir betul-betul, itu kewajiban banyak. Tidak hanya kewajiban jenengan saja yang sebagai apa? Mencari ilmu pengetahuannya.
Tetapi sebagai seorang dai, seperti kita-kita ini juga begitu. Dituntut untuk menyampaikan. Sekarang saya tanya, seandainya ada orang yang tidak tahu sama sekali, Pak. Tidak tahu sama sekali. Hanya bisanya membaca Quran itu, tapi tidak pernah ada orang yang menerangkan makna yang dikandung di dalam Al-Quran. Sehingga dia berbuat dosa. Siapa yang salah? Siapa yang salah? Yang menyampaikan ini karena kamu, Fit, gitu, tidak mau menjelaskan tentang makna yang ada di dalam Al-Quran itu. Sehingga mereka tidak tahu. Nah di sini, Pak. Mulanya aku tahu, saya selidiki apakah memang pernah saya mengatakan, ibu-ibu, bapak-bapak, amal no iki iku iso dadi ngene, amal no iku iso dadi ngene, pernah enggak saya? Enggak pernah. Karena saya takut itu, Pak. Lah seorang ustadz seperti kita ini, kalau menyampaikan itu sama saja mencegah tujuan daripada Al-Quran. Itu loh, Pak. Jadi sama, jenengan dengan saya sama. Saya juga punya ancaman. Kalau saya salah untuk menyampaikan itu, menjelaskan itu, maka ancamannya lebih besar. Kaburomatan indallah, antakulu ma la taf'alun. Gitu loh. Nah mulanya aku gak gelem setiap mana saya kan semangat harus saya sampaikan. Sebab saya dituntut itu. Saya harus belajar. Sebab itu saya harus bisa menjelaskan kepada umat sehingga dia mengerti tentang itu dan bisa melaksanakan. Kalau toh memang ada umat sampai ada kebodohan tidak ngerti babar blas, gak iso Pak Fit, itu hanya cuma begini saja ajaranku itu. Siapa yang salah? Itu loh, Pak. Ini betul-betul mendalam ayat ini. Dan sesungguhnya telah datang kepada berita-berita atau kisah-kisah. Mafihi musdajar. Yang di dalamnya terdapat cegahan-cegahan supaya gak turun azab. Ojo sampai mengikuti nyontoh orang-orang terdahulu yang telah diazab oleh Allah. Siapa itu? Golongan Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Lut, dan lain sebagainya. Itu ojo sampai terjadi itu. Nah disinilah peranan sebagai seorang dai harus menjelaskan dengan detail ini loh maksud dan tujuan daripada Al-Quran. Bukan dijadikan sebagai mantra. Tadi siapa orang yang menyampaikan itu hanya diarahkan kepada ritual-ritual itu saja, maka itu sama dengan menghambat daripada tujuan Al-Quran. Apa tujuannya Al-Quran? Hudal linnas. Mulanya jangan salahkan kamu kalau orang-orang kafir yang tidak pernah kenal dengan Al-Quran sampai mengatakan bahwa Nabi Muhammad begini, Nabi Muhammad begitu, Islam begini, teroris, Islam begitu itu. Karena mereka itu kamu mentampilkan dirimu ini kepada mereka itu dengan kejahatan. Ya toh? Dengan kejahatan sehingga dia tidak kenal tahu, loh wong Islam kok gini ya? Wong Islam kok gini? Padahal di dalam Al-Quran, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nasi wa yakuna rasul. Kamu ini dijadikan sebaik-baik umat, menjadi tampillah kamu sebagai contoh percontohan. Jadi orang yang tidak kenal Islam, aku kepingin ya bagaimana cara untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia. Contohnya Islam. Kamu sebagai tampil itu. Karena kamu mengikuti Rasulullah. Nah, tapi bagaimana caranya itu supaya menciptakan kedamaian dalam kebersamaan masyarakat ini, contoh wong Islam itu sebenarnya. Tapi ternyata orang-orang itu menampilkan yang berbeda itu, apa yang terjadi? Jadi sampai saya bisa mengatakan begini, berarti rusaknya agama itu dari orang Islam itu sendiri. Gitu. Rusak dalam rumah tangga ya dari orang-orang itu sendiri. Sehingga banyak orang-orang luar yang tidak menghargai kepada kita. Itu karena kita tidak bisa menampilkan sesuatu sehingga dia timbul ada penghargaan dari mereka. Ya, coba kalau diciptakan dengan kejahatan. Itu contohlah contoh wali songo itu. Dalam penebaran agama itu tidak pernah terjadi perang. Tidak pernah. Baik dan baik itulah sebabnya. Itu agama itu begitu rahmatan lil alamin. Tapi kebanyakan orang-orang itu gurung siap menjadi ustadz, sudah menjadi ustadz. Inilah penampilan-penampilan seperti itulah yang bisa merusak tuntunan-tuntunan agama. Nah, itu. Baru kita lanjutkan.
Hikmatan. Jadi Quran itu sesungguhnya telah datang kepada mereka beberapa kisah yang dituangkan di dalam Al-Quran. Itu adalah merupakan pelajaran bagi kita agar kita bisa mengikutinya dan tidak akan diturunkan azab oleh Allah sebagaimana rasul-rasul yang terdahulu. Ya, hikmatum balighatum fama tuhnin nudur. Hikmah itulah suatu hikmah. Apa hikmah itu? Hikmah itu ilmu amaliyah, amal ilmiah. Ini hikmah. Hikmah itu yang bisa menyelamatkan kamu. Apabila kamu mengikuti tuntunan hikmah ini, maka akan selamat. Itu akal, itu setir yang bisa menyelamatkan kamu dari bencana. Itu hikmah. Balighotun yang sempurna. Famatuhni tetapi tiada berguna. An-nuduru. Peringatan-peringatan itu kepada siapa tidak berguna? Kepada siapa peringatan Allah yang di dalam Al-Quran itu tidak berguna? Kepada siapa? Wong sing mengo saka Quran. Wong sing gak gelem memperhatikan, tidak ada dorongan kepada ingin mempelajari Al-Quran. Itu sing gak ono artine itu. Ya toh? Ono sing meragu tapi yo setengah-setengah yo gak yo yes. Kata. Ini jadi tidak ada gunanya Quran diterangkan detail seperti ini, tidak ada gunanya bagi orang-orang sing mengo dengan Quran dan tidak ada dorongan untuk ingin mengetahui tentang Quran. Tidak ada artinya. Karena tidak ada keinginan, masih diomongin teko kanan ya metu teko kiwa brrrr ngene tok. Apa jenenge? Begitu. Itu loh Pak. Nah, itu. Fatawalla anhum yauma yaqudda'i ila syai'in nukur. Fatawalla anhu, maka berpalinglah kamu dari mereka. Wis lek wong ngono, wis aja diurus. Aja diperhatikan, biarkan saja. Teko yo apik, gak teko yo apik. Silahkan saja wis. Aja diurus. Ya itu. Kenapa? Karena sikap mereka sudah tidak mau lagi. Percuma, masih diterangno sampai gopel lambemu, gak akan masuk di dalam hati mereka. Karena dia tidak ada keinginan untuk mengetahui tentang Quran itu. Lah, orang yang demikian itu yauma yada'udda'i, pada hari itu ketika menyeru panggilan, iku serah nang malaikat, engkau lagi dipanggil kalau malaikat, ila syai'in nukur, suatu yang menyenangkan, yang tidak menyenangkan bagi mereka. Engkau lagi dipanggil karo malaikat, ditokno meneh, mati, mari ngono diuripno maneh, itulah dia akan menyesal. Dia akan menyesal. Mulane judulnya itu peringatan keras ya kepada orang-orang musyrik yang mengo dengan peringatan Allah. Jarno, wis lek kon kandhani gak iso begitu, jarno, nanti mati dia itu akan diambil oleh malaikat dan akan dihidupkan, diseru oleh malaikat, nanti dia akan menyesal. Nah, bagaimana kelanjutannya? Insya Allah besok kita lanjutkan kembali. Mungkin ada yang perlu ditanyakan? Monggo, silakan. Ya, monggo. Orang-orang Mesir tidak suka Pak ya dengan ajaran-ajaran Al-Quran. Tetapi universitas yang terbesar, universitas Islam yang terbesar di dunia adalah Universitas Al-Azhar di Mesir. Itu mengapa sampai berdiri di sana? Ya, begini. Tidak semua dulu, ini cerita dulu. Tapi sekarang ini banyak orang yang sadar bahwa Islam itu adalah agama yang paling benar. Itu banyak yang sadar. Kalau dulu memang begitu. Kenapa kok dulu demikian? Karena di saat transisi merubah budaya, kebiasaan orang itu dirubah menjadi Al-Quran, kebiasaan Al-Quran itu memang sangat sulit. Orang biasa mengikuti tuntunan adat, contoh saja pon wage kliwon itu saja. Ya. Itu orang-orang tidak akan bisa, susah untuk menghilangkan itu. Contoh saja untuk wong sing lahirno terus mari dikai petromak lampu sing apa jenenge iku dulure, itu saja menghilangkan itu susah banget itu. Walaupun dia orang Islam, dia beriman begitu, tapi tidak bisa. Kok kayak menawa-menawa nih, kayak menawa-menawa. Jadi tidak ada. Agama itu, iman itu gak ada menawa-menawa. Jadi harus ada tuntunan yang jelas dan ada dasar ilmunya. Kalau sekarang gak, malah justru sekarang ya beda. Malah dicari. Malah senang, banyak.
Banyak kalau kita lihat sekarang ini berbondong-bondong satu lokasi orang-orang Nasrani berbondong-bondong masuk Islam banyak. Asalkan dia mau membuka otaknya, dia mau membuka hatinya, maka dia akan menerima kebenaran Islam, mengakui. Karena itu kebenaran. Jadi mulai saya tuh kadang-kadang begini Pak, saya apakah saya salah untuk menyampaikan itu? Sebab kebenaran itu sangat dibutuhkan oleh manusia. Mengapa kita memberikan ajaran kebenaran ini kok tidak meningkat, kok tetap stagnan saja? Apakah saya salah? Apakah saya salah? Itu sering kali saya lakukan. Sering saya pikirkan. Kenapa? Setiap orang yang membutuhkan itu, mestinya dia itu senang dengan ditampakkan kebutuhanku, dihadapkan dengan kebutuhan mereka, itu sangat senang. Lah kebenaran sangat dibutuhkan oleh manusia. Nah, itu loh. Malah ini kadang-kadang saya berpikir begitu. Nah, saya kadang-kadang juga apakah saya ini termasuk golongan orang-orang yang menerima Al-Quran dengan 3 macam surat Al-Fatir, surat Fatir itu surat ke-25 insyaallah ayat 32. Baca mulai ayat 31. Surat Fatir. Ayat baca mulai 31. Nah, 31. Walladzi auhayna ilaika minal kitabi wal haqqu musaddiqan lima baina yadayhi innallaha bi ibadihi la khabirum basir. Ikut 31. Ya, terus coba baca artinya. Ya dong. Oh, 26 itu Asy-Syu'ara. Ya. 25. Bukan. Ayat 31. Oh iya, ayat 35 salah. Ayat 35. Ayat ke-35. Surat 35 ayat 31 dan 32. Iya. Coba. Ketemu. 35 betul Fatir. 31. Iya. Terus? Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan. Dengan izin Allah, yang demikian itu adalah karunia yang besar. Mereka akan mendapatkan surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya. Mereka diberi perhiasan bulan-bulan dan emas dan mutiara, dan pakaian mereka di dalamnya adalah suci. Nah, itu yang ketiga. Jadi setelah Al-Quran itu diterima oleh Rasulullah, dijadikan mushaf, diberikan kepada hamba-hamba Allah. Hamba loh ya. Mereka orang-orang yang pandai dalam masalah Quran, masalah agama. Tetapi orang yang pandai itu membacanya faminhum dzalimul linafsih. Dia percaya dengan Quran itu, tetapi perbuatannya berbeda dengan Quran. Ada enggak itu? Banyak itu. Banyak sekali. Wah dikandani karo Quran, sing apik teko Allah, sing elek teko setan. Khataman yo ngomong ngerokokan. Ya toh? Ini ada faminhum dzalimul linafsih. Ono sing faminhum muqtasid. Jadi Al-Qur'an hanya cuma diwaca. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Ini sing muqtasid. Sing tengah-tengah. Kapan ada kemajuan? Bagaimana umat ini? Nah, sing ketiga, faminhum sabiqum bil khairati biiznillah. Dia mengerjakan itu dengan kebaikan. Dilihat, diamalkan, dia berbuat sesuatu dengan kebaikan. Lah inilah yang akan masuk surga Aden itu, yang diberikan mahkota itu dan bersama-sama dengan orang-orang yang dicintai itu loh Pak. Sebenarnya itu. Jadi bagaimana nasibnya orang-orang yang zalimul nafsi dan muqtasid ini? Inilah yang menjadi masalah. Kabura maktan indallah antaqulu ma la taf'alun. Kamu pinter, kamu iku yo ngerti, tapi kenapa kamu kok tidak benar? Itulah yang sering saya sampaikan, ilmu di otak dengan ilmu di hati berbeda.
Ya toh? Jelas itu ya? Kan Pak, kalau begitu kualitas manusia beriman itu lebih baik sekarang dibandingkan dengan yang dahulu seperti pada zamannya pada waktu orang-orang Mesir dahulu dengan sekarang itu kualitasnya apa lebih baik dari sekarang dengan sekarang? Ya jelas kita tidak bisa mengalahkan orang terdahulu karena orang sahabat-sahabat yang mendekat kepada Rasulullah. Makanya itu adalah sahabat Rasulullah. Apa sih jenenge? Kalau orang yang jauh tidak mengenal Rasulullah, tidak tahu Rasulullah, itu sebagai saudara Rasulullah. Jadi dia itu percaya karena ada warisan dari Rasulullah, Quran dan As-Sunnah itu. Tetapi orang yang hebat itu ya memang itu seperti itu. Coba keimanannya. Mungkinkah mereka itu akan berjuang membela kebenaran, melaksanakan, menampaikan ajaran ini sampai gak mangan, sampai mati. Ini sekarang gak ada. Ya keimanan mereka, beliau itu lebih hebat. Ya, semua para sahabat itu tidak ada yang meninggal di atas amben. Ya, gugurnya di mana? Di atas pedang semuanya. Nah, itulah. Universitas Al-Azhar itu berdirinya sejak kapan, Pak? Oh, sejak lama. Saya tidak tahu itu. Saya tidak tahu persis bagaimana kapan itu. Sudah lama itu. Sudah lama. Jadi di sana itu sekarang itu orang-orang banyak mengikuti. Cuma orang-orang Lega Arab itu kan banyak. Jadi dari termasuk Mesir, termasuk Palestina, termasuk juga Bani Israel itu kan, Israel itu juga termasuk Liga Arab. Artinya sudah banyak yang memeluk agama Islam yang baik gitu ya? Oh ya, banyak. Sekarang malah hebat. Malah hebat. Sumbernya dari sana, dari Al-Azhar itu. Nah, memang Al-Quran itu tidak akan bisa hancur, itu tidak bisa musnah. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khosara. Tidak akan bisa itu. Akan terus menerus. Jadi baik tambah baik. Kapan berdirinya Al-Azhar? Waktu saya tidak tahu. Saya tidak pernah. Artinya sudah apa? Sudah sangat lama ya, Pak ya? Iya. Sudah lama, sangat lama. Jadi hebat. Itulah ya. Ada yang mau tanya? Masalah sunatullah sama inayatullah itu apa bisa kita pelajari? Ya. Inayatullah, sunatullah dengan inayatullah. Sunatullah itu sudah ketetapan, inayatullah pertolongan. Luar biasa. Bisa kita pelajari. Jadi orang yang selalu, tadi malam ini persis pertanyaan tadi malam itu ada tanya begini. Saya menjelaskan bahwa kamu harus dekat kepada Allah. Bagaimana kedekatan makhluk kepada Sang Pencipta ini? Lakukan kewajiban sholat. Sholat itu sholat dan baca Quran. Itu adalah merupakan bentuk kedekatan manusia kepada Allah. Ya toh? Kedekatan, kebaikan manusia kepada Allah. Zakat itu adalah merupakan salah satu bentuk kebaikan antara manusia dengan manusia. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Sholat dan baca Quran. Nah, orang yang seperti ini maka akan diperhatikan oleh Allah. Orang yang dekat pada Allah, maka Allah selalu ingat kepadanya. Inilah yang selalu akan diberikan jalan keluar dari kesulitan. Nah, diberikan jalan keluar dari kesulitan tanpa diduga-duga datangnya ini, itulah inayatullah. Nah, kalau sunatullah jelas, kalau kamu berjalan di atas tuntunan agama yang lurus yang ditetapkan oleh Allah, maka kamu akan mendapatkan kebaikan. Itu sunatullah. Ya toh? Inayatullah berbeda. Itu sunatullah. Jadi saya jelaskan tadi, siapa yang berjalan di atas kebaikan sesuai dengan tuntunan agama, maka dia akan mendapat berakhir dengan kebaikan. Akhirnya surga atau kebaikan, kenikmatan dunia. Tetapi siapa yang berjalan di atas keburukan, maka dia akan mendapatkan akhirnya akan keburukan.
Kemana itu? Neraka. Jadi berbeda antara sunnatullah dan inayatullah. Inayatullah, pertolongan yang tidak diduga-duga datangnya. Padha karo sing aku eling ceritane bojo sampean iku lho. Masya Allah, jadi kehabisan uang entek wis kadung digawe kulaan kabeh ana di kono. Waduh, jatah. Sing dintenteni kok nang bojoku tutup. Lah iku bayare ongkos motor iki opo ngene lho. Ternyata disitulah ada jalan tanpa diduga datangnya dibayari karo wong. Inayatullah. Lah itu toh, kan gendulik nang bojoku gak ono di omah terus ya apa ngono lho. Wis kadung digawe kulaan niku aku sampai terkesan di dalam hati saya gak hilang-hilang gitu. Jadi karena kebaikan mereka itulah selalu mendapatkan kebaikan. Terus seperti yang itu, Pak. Nabi Ibrahim apa termasuk anak inayatullah? Apa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu loh. Oh, ya Nabi Ibrahim begitu. Nabi Ibrahim memang itu inayatullah, pertolongan Allah. Jadi Nabi Ibrahim itu sangat menyerah kepada Allah, tidak mau. Malah itu diparani karo malaikat Jibril, bagaimana him, kamu akan saya tolong begini. Dari mana? Saya enggak, aku kalau tidak dari Allah enggak. Itulah hebatnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu, wah keimanan hebat. Gak gelem ditolong oleh manusia, gak gelem, kecuali Allah. Kalau memang ini perintah Allah, diterima. Kalau tidak perintah Allah, enggak. Akhirnya itulah ya narukuni barda wasalaman ala Ibrahim. Iku sontong di situ ayat itu ada wasalaman ala Ibrahim. Seandainya orang ono ya narukuni bardan Ibrahim wah kademen Nabi Ibrahim. Katuan metu teko nek jobong. Kenapa? Karena tidak ada salaman. Keselamatan itu. Masya Allah itu seneng Pak Quran itu seneng. Ya, jelas ya? Nah, alhamdulillah, sadaqallahul azim wa balagha rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.